ini tuh hurt my mom banget gitu. Oh. Ya, maksudnya ya aku pernah kehilangan bokap dan aku nggak mau kehilangan nyokap. Kalau kamu lihat anak kamu bahagia gak? Kalau papa kamu lihat kamu bahagia, dia bahagia gak? So, bagaimana cara bikin dia bahagia? Anyhow, gimana nih kemarin ya abis yang terakhir kita ketemu? Lebih better? Oh jauh, Jauh. much better. Oke. Semua teman baikku kan aku udah kasih lihat. Gue sekarang lebih suka lu gitu. Lu nggak kayak kanebo kering katanya. Lu udah lebih chill gitu. Aku seneng lu yang sekarang. Ya tapi apapun itulah yang penting jadi lebih baik. Ya especially my pasangan hidup juga. Aku rasa dia juga ngerasain banyak hal sih. Yang datang kali ini berarti tema yang beda lagi. Oke. ya. So kayak biasa aku akan lebih banyak hari ini nanyain buat nelusurin apa yang mau di overcome. Hopefully nggak terlalu panjang kayak dulu. Karena dulu nge-break yang Lebih pertama parah kali kusut. mungkin ya lebih kusut. Kalau sekarang ya hopefully kalau lebih santai ya mungkin akan lebih ini juga. So apa nih tema yang mau kita bahas hari ini? Personally goals, Oke. pekerjaan, Heeh. bisnis, Oke. passion. Heeh. Aku tuh kan orangnya yang on fire ya. Aku tuh seorang yang boleh dibilang self driven aku tuh bisa dibilang tuh ya di atas rata-rata orang lah gitu. Oke. Aku nggak butuh dimotivate gitu, terus nggak butuh di drive orang, tapi aku bisa kayak oke, I can drive myself gitu. Tapi at the same time kadang-kadang self limiting belief aku tuh masih muncul. Kayak ada something yang stopin aku gitu. I don't know what is that gitu. Gue jadi nggak action, gue jadi actionnya tuh jadi nggak massive gitu. Dan itu aku rasa kalau aku nggak fix itu bahaya banget gitu. Ya I'm like loser. Aku nggak nyaman. Kalau kamu jadi loser kenapa? Ya aku nggak dapetin apa yang aku impikan gitu. Kesel gitu sama diri aku gitu. Oke. Why Kecewa you doing sedikit this? Kenapa kamu nggak bisa achieve itu gitu? Kenapa segitu doang nggak bisa gitu? Kenapa orang bisa lu nggak bisa gitu loh? You can do better than that gitu. Oke. Kayak waktu achievement gitu ya, orang dipanggil di panggung gitu. Tapi kok aku nggak naik panggung gitu? Aku ngerasa bahwa your effort itu tuh belum optimal gitu. Jadi aku kayak mengutuk diri aku sendiri gitu. Oke, terlalu galak sama diri sendiri. Iya, kayak embarrass gitu, kayak malu, ngerti gak sih gitu. Kayak aku punya belief bahwa education itu bisa meleverage hidup aku lebih baik. Ya, I can prove it that aku sampai hari ini bisa ambil master, terus bisa punya something yang bahkan dulu pun gak berani bermimpi gitu. Dulu mungkin ada orang yang ngehina gitu kayak waktu kecil gitu kan, waktu nyokap sampai jual sepetak sawahnya buat aku sekolah gitu, kayak lu tuh yakin udah jual-jual harta terus anak lu bisa selesai sekolah gitu, terus nanti paling-paling juga duitnya habis terus anak lu nggak selesai sekolah gitu. Ya I can prove it gitu. Dan kayaknya aku tuh bisa ngebungkam mulut-mulut itu gitu sampai hari ini gitu loh. Oke. Ya marah gitu. Marah. Aku akan proof gitu. Proofnya tuh bukan aku marah sama dia, tapi proof that ya aku bisa sukses, aku bisa bahagia nyokap aku bisa buktiin bahwa apa yang dia lakukan itu tepat gitu. Dan aku buktiin itu gitu sampai hari ini. Ya judging ya, orang judging, orang menghakimi, sotoy gitu. Aku masih bisa rasakan loh itu marah itu sampai sekarang. Ya ini yang harus kamu rilis. Karena kalau hidup kamu tentang proving, tapi provingnya ke orang lain yang nyakitin kamu, energinya itu kayak jadi harsh. Kalau kamu rilis itu kamu kayak just happily to creating all of this. Okay. Jadi gimana kalau kayak semua berkat kelimpahan, kemudahan itu kamu kerjain dengan sukacitanya kamu, bukan dari keharusan untuk membuktikan kepada mereka, tapi it's just you and your mom lakukan yang terbaik buat dia dengan cinta kasihnya kamu, dari form of love, bukannya dari kemarahan, kebencian, kekesalan sama orang yang dulu pernah ngatain itu ke keluarga kamu gitu loh. Okay. Dengan begitu jadi kayak aku tuh kayak punya dendam gitu. Oke, aku harus sukses gitu. Aku harus jadi orang nih gitu. Aku harus tutup mulut kamu nih yang nyinyir-nyinyir ini gitu. Oke. Ini satu juga yang perlu di spot on. Seringkali kalau mau rilis kayak gini orang nanti pada ketakutan. Banyak yang kayak gitu kayak, wah nanti kalau gua nggak ada energi kemarahan ini lagi, akankah gua akan bisa nyiptain seperti gua seperti di titik ini? Karena banyak orang yang kayak meyakini bahwa ketika kemarahannya justru jadi motivasi gua,
saat gue buang, apakah motivasi gue akan hilang? Nah sebenarnya jawabannya enggak. Kalau kamu bisa jalanin itu dengan semua kemarahan kamu, apalagi kalau kamu nggak marah dan kamu bisa jalanin tuh dari happy-nya kamu, sukacitanya kamu, kamu akan creating lebih banyak lagi sebenarnya. Jadi bukan dari drive-nya adalah pain, tapi kayak grateful, peace, love, harmony, dan itu akan energetically akan bikin kamu lebih asik lagi gitu. Bukan aku jadi kayak Abis itu nggak termotivasi. bukan aku jadi kayak kurang bergairah, kurang beradrenalin gitu. Enggak. Jadi ketika kamu rilis justru kamu lebih asik gitu loh ngerjain apa-apa. Dan kayak nggak ada beban-beban, kamu harus ngebuktikan kepada orang lain. Kamu justru jadi kayak kamu punya energinya tuh di diri kamu sendiri yang kamu bisa creating apapun dari form of love buat kayak keluarga kamu, orang yang kamu kasih kayak gitu. Dan pastinya kalau nyimpen dendam, kemarahan, reaksi bisa ke fisik. Ya, jadi psikosomatik atau semacamnya kayak gitu. Jangka panjang kan nggak bagus. Dan itu tanpa kamu sadarin, kamu simpen. Bisa juga ketembaknya jadi ke orang keseliling. Misalnya kalau nggak sengaja kamu jadi marah gitu atau semacamnya kayak gitu. Yang kamu nggak bermaksud. Tapi karena kamu nyimpen emosinya ini, kemarahan kamu sama mereka, ketika ke-trigger sesuatu, kemarahan kamu yang dari orang-orang ini yang muncul. Kalau misalkan kamu mau rilis ya kamu bisa lebih santai gitu, chill. Ya kurang lebih kayak gitulah. So ini deep traumatiknya ada ternyata ya. Iya, karena kamu pas inget kan masih merasain kan, kayak marah, kesel, dendam, emosi. Ya. Kayak gitu. Di zaman dulu mungkin ada yang ngomongin, ya kali-kali aja anak lu ntar dinikahin Pak Haji, atau mungkin anak lu nggak bener gitu kan. Terus kali-kali aja anak lu nanti malah jual diri gitu. Oke. I know that ini tuh hurt my mom banget gitu. Ya, maksudnya dia benar-benar kayak berjuang untuk gue gitu kan, biar gue bisa sekolah bener. Tapi mungkin ada orang-orang yang ya kayak yang nganggap itu tuh ya udahlah sia-sia gitu. Nothing lah, pasti lu nggak berhasil lah gitu. Terus aku juga tahu my mom kecilnya itu juga nggak happy anak kecil sekarang gitu. Dia SD, dia nggak sekolah SD, nggak tamat, makanya dia sampai nggak bisa baca tulis karena waktu kecil harus jagain adik-adiknya, harus kasih makan, terus harus nemenin nyokapnya di Jawa jualan gitu. Jadi Bahutiku tuh dulu juragan gitu, punya dagang bawang putih gitu di pasar, dan dia harus ngurusin adik-adiknya sampai dia kehilangan masa bahagia yang harus adik-adiknya itu yang harus dia dapat gitu di usianya dia. Makanya aku tahu nyokap tuh keras banget, sama kita semua juga keras gitu, tapi aku tahu bahwa dia sangat sayang, dia nggak mau anak-anaknya tuh kayak dia gitu. Dan kalau aku boleh ngomong sekarang, siapapun yang aku mau bahagiain di hidup ini ya cuman dia gitu. Makanya aku nggak mau ada orang yang sakitin dia, siapapun gitu, mau kakakku, mau adikku. So mari kita rilis yang pertama. Coba cek soal mama, dibilang begitu, apa yang kamu rasain? Kok hilang? Ya nggak apa-apa, itu perjalanan hidup. Ya nyokap harus happy. Beban atau enggak? Beban itu kayak harus wajib. Heavy. Wajib, harus, kudu. Nah, itu masih ya? Itu yang perlu kamu rilis. Kalau kamu udah rilis, kamu benar-benar kayak badannya tuh ringan. Jadi kayak ya udah jalanin aja, lakukan yang terbaik. Pasti kan kamu akan lakukan yang terbaik buat mamamu. Cuma kalau sekarang dari beban, makanya jadi kayak heavy. Oh ya, mungkin aku ngerasa bahwa hanya aku gitu yang bisa membahagiakan nyokap. Ya, kayak aku tuh menyaksikan yang lain-lain gitu. Mungkin yang lain-lain tuh aku rasa ya mungkin nggak all out gitu.
Jadi kayak ya pokoknya gimana pun caranya ya udahlah nggak usah depend on others gitu, udah sama gue aja gitu. Pokoknya kalau sama gue pastikan happy gitu. Oke. Tapi aku ngerasa bahwa nyokap ya pasti akan lebih happy gitu kalau di-carein juga sama anak-anak yang lain gitu. Oke. Aku tahu dia nerima, dia nggak pernah ngeluh satu kali pun, nggak pernah Cek gitu. di kamunya, bukan di mamanya. Iya, tapi di akunya tuh kayak aku tuh I can feel her gitu. Kalau your mom chill aja gitu. Iya, kayaknya Yang tuh what you feel itu mungkin ya apa yang kamu rasain. Mama kamu tuh kayak adik Rai yang angkat 15 kilo tuh santai gitu. Tapi buat kamu, gila mam 15 kilo lu angkat gitu. ya karena aku ngerasa dia bukan aku gitu. Mungkin kalau aku kuat gitu loh. Iya, oke. Tapi aku ngeliat sebenarnya dia nggak pernah sedih sih. Oke. Tapi akunya sedih gitu. So aku coba mungkin triggering lagi. Let's say apa yang kamu takutkan terjadi. Kalau emang waktunya nggak lama, kemarin dia udah nggak ada. Apa rasa yang muncul di dalam diri kamu? Iya, aku pernah kehilangan bokap dan aku nggak mau kehilangan nyokap. Aku mimpi gigi aku rontok semua gitu. Terus aku ngerasa bahwa ya Allah, apa aku mau kehilangan nyokap juga gitu. Jadi aku kayak takut banget. Oke. In terms kalau orang yang udah berpulang, cara dibikin dia bahagia adalah just be happy. Kalau kamu lihat anak kamu bahagia, kamu bahagia gak? Kalau papa kamu lihat kamu bahagia, dia bahagia gak? So, bagaimana cara bikin dia bahagia? Harus bahagia. Oke. Kalau dia ngeliat kamu sedih terus kehilangan aduh papi gini, dia sedih gak sih? Pasti sedih kan? Kamu punya handphone, terus kamu pinjemin ke aku. Aku pakai handphonenya setiap hari, aku seneng, happy. Handphonenya keren banget. Terus suatu saat kamu ambil balik, ya aku ambil ya. Terus habis itu aku tiap hari, aduh kok diambil sih, itu kan handphone gua, kesayangan gua, kenapa harus diambil, gini. Instead of kayak, oh ya, thank you ya, terima kasih. Selama ini udah dipinjemin, waktunya dikembalikan. Thank you, I'm so grateful kamu udah kasih aku pakai handphonenya selama beberapa tahun ke belakang. Dan itu bantu aku banget, kayak like, I'm very fulfilled. Ada masa jabatannya semua. Ketika Tuhan sudah ambil ya sudah, dia sudah di sana, berbahagialah and feel grateful. Kalau Tuhan pernah kasih di persinggungan kehidupan yang mungkin singkat buat dia, tapi kamu bisa ketemu orang yang sangat baik, nurturing, keren, ya. Maafin aku. Karena belum bikin dia happy atau kalau dia lihat sekarang apakah kamu belum kasih yang terbaik? Enggak sih, pasti Dia akan proud gak? ya pasti bokap bangga sih. Oke. Mungkin bokap nggak puas kali melihat gue nggak bisa mungkin nggak bisa ngelit adik gue mungkin atau apa. Oke. Kalau anak kamu nggak bisa ngelit adiknya, apa kamu mamanya akan sebagai mamanya akan membebani anak kamu? Enggak sih. Tanggung jawab masing-masing ya. Ya enggak sih, sebenarnya adik gue dia doing great gitu. Iya udah bisa begitu kok, hebat kan dia. Dia pengen jadi dokter, cuman kadang-kadang mungkin gue kali yang expect too much gitu. You control freak, lepaskan. I want people like me, you know. Ya udah sih,
Kalau orang nggak kayak lu ya udah gitu loh. Goblok banget sih. Udahlah masa ketawa. Control freak. Kayak orang sekelilingnya pusing nih. Atau abis ini mereka akan sangat berterima kasih. Oh thank you lu adain podcast kemarin. Aduh, En. Aduh, Miss Perfectionist. Gak usah ketawa ya. Gak usah ketawa. Buat gue bisa ketawa ini tuh luar biasa banget, tau gak? Ya. So, apakah itu yang membuat aku suka kayak itu yang stopping aku? Ya, karena aku mau dapat pengakuan gitu. Ya kan tadi harus bahagiain karena kamu pernah kehilangan papa, kamu belum sempat bahagiakan, kamu pengen banget untuk bahagiakan. Kayak gitu. Itu yang jadi harus bahagiain. Terus kalau harus membuktikan dari yang tadi, yang mama diperlakukan nggak baik dan kamu tahu susahnya mama kayak apa. Jadi itu jadi energinya keras banget, harsh buat kamu fight. Sehingga begitu goalsnya meleset dikit tuh kamu langsung sangat luka. Kayak gitu. Nah kalau kayak gitu tipikal misalnya kalau udah kayak aduh jauh nih kayaknya nggak bisa, akhirnya jadi ngehambat diri sendiri, jadi kayak sabotasenya tuh kayak aduh udah kalau daripada gue gagal mending gue nggak ngelakukan. Nah itu self sabotage. Ya. Nah itu ternyata dari itu tadi mengkristal gitu. Terus gue susah banget kan dari tadi ngelepasin itu. Ya karena itu kan signifikan ya. Iya ganjel banget gitu. Gue pun nggak ngerti apa gitu, yang mana. Ya memang harus dipecahin dulu dikit-dikit. Nggak bisa langsung. Oke, EN si Miss Perfectionist. So now aku akan buat EN ya udah Miss tidak perlu perfect. Karena perfection stops your creation. Sometimes ketika kamu pengen perfect malah jadi kamu banyak nunda, banyak nggak lakukan. Karena nanti kalau daripada gue lakukan nggak sempurna, gue tunggu the perfect time gitu. Tapi the perfect time never come misalkan. Justru karena ada iPhone 1 yang lebih jelek dari Xiaomi sekarang, ada iPhone 15. Kan kamu bisa kayak improving terus berproses, learning. Terus kayak learning. Kan kamu yang sekarang juga jadi karena kamu yang dulu yang mungkin nggak keren-keren amat, terus makin lama kan makin menjadi lebih baik gitu loh. Jadi kayak selalu updated version. Kalau nggak bakalan keluar, nggak bisa nunggu perfect dulu baru keluarin semuanya kan. Thank you so much. Ini kayak gue habis lahiran tau. Merdeka. Aku kayaknya untuk bisa tertawa lebar tuh aku kayak addicted harus ketemu dia deh. Dan ternyata emang betul kayak ngerilisnya itu nggak bisa kayak kemarin yang gue rilis hal yang satu lagi digabungin nggak bisa ya. Ya biasa waktunya nggak cukup. Jadi bukan yang nggak bisa dirilis, tapi satu rilis itu biasa buat satu tema spesifik yang kamu mau rilis. Karena itu kan matriks yang besar ya, kita hidup kayak bertahun-tahun. Kayak kamu kan pengalaman mama kamu dari kamu kecil kan, ngalamin 17 tahun. Buat bisa nge-wrap up segitu dan nge-rilis semua bebannya itu ya sesuatu yang tidak mungkin dari zaman dulu, teknologinya nggak bisa. Tapi dengan framework yang sekarang simple sih, cuman butuh waktu aja buat just satu tema. Kalau misalkan udah kerilis, dia udah ke break, itu kasih kayak liberation momennya kamu sendiri. Di titik itu selesai gitu. Tapi kalau ada beban yang lain yang ya tema yang berbeda kan, ya kita harus beresin lagi di ya kurang lebih idealnya sih 1,5 jam buat satu tema sih. Kayak gitu kalau dari yang. Ya gue jadi gak pulang-pulang kalau ngeberesin semua tema ya. 24 hour gitu. Pokoknya kalau gue pusing, pokoknya kalau gue ngerasa gue mau ketawa lebar, gue cari Reo. Aduh, tempat pembuangan sampah. Tadi kalian lihat gak sih aku gak bisa ketawa kan? Ini kayak habis ditotok wajah gue. Ini hari ini evidence based. I came for the second time, right? I need it gitu. So aku benar-benar ngerasain gitu. Apa yang gue merdeka, apa yang gue liberate.
ini bukan magic, bukan kedukun kan gitu. Ini scientific gitu. Tadi di belakang ada bakar dupa. Gak ada. Gue kasih tahu gak ada, ini studio bagus bersih semua gitu. Terus tadi lampunya dimatiin, terus gue nangis tiba-tiba. Belum tahu kan tadi kambing sama ayam. Gak ada. Gue sangat orang yang gak pernah percaya gitu-gituan. Mystic, magic, no at all. Aku orang yang sangat logik ya. Aku nih maskulin gitu. Aku nih orang yang sangat laki-laki. Half of me, mungkin 80% from me itu laki-laki, tapi aku bisa nangis. Ya berarti inside my body itu masih natural gitu. Jadi kalau kalian yang nggak percaya nggak apa-apa sih, tapi stay aja, nggak happy. Aku sih mau happy. Oke, thank you.